Assalamualaikum, halo semuanya. Jumpa lagi sama aku Nabila Anindya, presenter Mugaru. Kalian tahu gak sih aku ada di mana? Yap, bener banget. Aku lagi ada di studionya Mugaru TV. Satu hal yang harus kalian tahu, SMP yang ada studio TV-nya itu hanya di Mugaru. Bukan hanya itu aja guys, presenternya juga hebat-hebat. Lengkap banget kan? Ada studionya, ada juga presenternya. Dan itu hanya di Mugaru. Trust me. Jadi buat kalian yang mau jadi presenter, mau jadi artis, wajib banget masuk ke Mugaru. Jangan salah pilih ya guys. Karena kalau salah pilih akan mengubur cita-citamu. Sat-set, wat-wat, daftar ke Mugaru. Ingat, sekolah mahal itu banyak. Tapi yang bisa mencetak artis itu hanya Mugaru. Artis apa, Bel? Artis yang menginspirasi, bukan yang memberikan contoh kemaksiatan. Keren dong. Ya jelas, Mugaru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sabahul khair. Kaifa halukum fi hadzal yawm? Alhamdulillah ana bil khair aidan. Anak-anak sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan, marilah kita bersyukur kembali pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, untuk mengawali kegiatan pembiasaan pagi ini, kita akan bersama-sama membaca Asmaul Husna yang akan dipandu, yang akan dipimpin oleh saudari, siapa namamu? Via, dari kelas 7E. Pada Via, silakan duduk di samping Pak Fauzi untuk kita sama-sama membaca Asmaul Husna. Baik, silakan. Salam dulu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai. Ayo. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mumin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Hafid, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Mudil, ya Sami'u, ya Basir, ya Hakam, ya Adal, ya Latifu, ya Khabir, ya Halim, ya Adim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafid, ya Mukit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'ish, ya Syahid, ya Haqq, ya Wakil, ya Qawi, ya Madin, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Mubadi, ya Mu'id,
Ya Muhyi ya Mumit ya Hayyul ya Qayyum Ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad Ya Samad Ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir Ya Awal ya Akhir Ya Zahir ya Batin Ya Wali ya Mudahli ya Abadu ya Tawwab Ya Muntaqim Ya Afur Ya Rauf Ya Malikul Mulki Ya Dzul Jalali wal Ikram Ya Muqasid Ya Jami' Ya Ghani Ya Muni' Ya Mani' Ya Dhar Ya Nafi' Ya Nur Ya Hadi Ya Badi' Ya Baqi Ya Waris Ya Rashid Ya Sabur Azzalla Dikarur Ya Allah Ya Allah Ya Allah. Baik, terima kasih. Sebelumnya informasi untuk saudara Reza A8D masuk nggak Ananda? Reza sudah dibilangin Pak Ubed. Nanti jam 7.30 kamu ditunggu untuk diantarin ke SMP 2 Waru ya. Ini saudara kita, teman kita akan mengikuti seleksi Tarkam, yaitu apa? Pemilihan atlet voli antar kecamatan. Ya, doakan semoga Ananda ini bisa mewakili sekolah kita dan bisa membawa nama harum sekolah kita ya. Oke. Nanti sekarang siap-siap aja Reza. Sekarang siap-siap. Nanti jam 7.20 silakan ke parkiran ditunggu Pak Ubed. Ya. Silakan kamu siap-siap aja. Baik, anak-anak sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan, sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini Pak Fauzi ingin menyampaikan kelanjutan dari materi yang minggu lalu Pak Fauzi sampaikan. Kira-kira masih ingat apa tidak Pak Fauzi menyampaikan apa? Tidak. Berarti hanya didengar waktu di lapangan saja, bubar dari lapangan sudah bubar juga apa yang disampaikannya. Baik, yang 1-2 orang yang masih ingat siapa? Gak ada sama sekali. Yang ingat hanya Pak Fauzi saja. Oke, saya ingatkan kembali dan saya akan melanjutkan materi yang sudah Pak Fauzi sampaikan minggu yang lalu. Pak Fauzi bicara tentang sifat akhlakul karimah. Di antaranya adalah sifat tawadu atau rendah hati, atau lagi tidak sombong. Tawadu itu gimana? Pengertiannya apa? Gimana? Rendah hati, ya benar rendah hati. Tapi apa definisinya tawadu itu? Apa masih ingat? Ayo. Ayo Bel, apa Bel? Ini Pak, Itu Pak, Mbak Ziva. Kamu tadi kan ngomong. Tidak menilai orang apa? Tidak menilai diri sendiri lebih baik daripada orang lain. Oke, masih ingat, alhamdulillah. Tidak menilai dirinya lebih baik dari orang lain. Lawan katanya apa? Lawan katanya
Lawan katanya rendah hati. Apa? Sombong. Sombong itu apa? Oli. Sombong itu apa? Yang kamu ketahui? Lupa. Sombong itu apa? Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, itu sombong. Baik, sekarang Pak Fauzi akan melanjutkan. Akan menyebutkan sifat dan perilaku yang mencerminkan sifat tawadhu. Ya. Satu. Yang pertama adalah mendahulukan orang lain. Ya. Sifat atau cerminan perilaku tawadhu itu yang pertama adalah mendahulukan orang lain. Ayo, siapa di sini yang belum terbiasa mempersilahkan atau mendahulukan orang lain? Maka ini coba kita belajar dari sifat tawadhu. Bagian dari sifat tawadhu itu mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri. Artinya apa? Kita tidak ego. Artinya kita tidak mengedepankan ego. Misalkan, dengarkan, halo, kita sedang di jalan raya. Kemudian kan biasa sepeda motor, kendaraan lalu lalang, ya. Coba kita bersifat dingin ketika kita disalib, ketika kita dipepet, dipecok ini misalnya ya, kita jalan depan terus ada sepeda motor. Nah, ayo itu kira-kira biasanya kita ngapain? Bilang apa? Miso. Nah, itu yang kadang kita manusiawi itu yang masih belum bisa mengondisikan. Jadi abot buat kita untuk mengedepankan kepentingan orang lain. Misalkan kita sedang antri, halo, kita sedang ingin apa, kemudian kita ini nggak mau tahu, pokoknya aku duluan ya. Jadi sifat mulia mendahulukan orang lain itu berat ya, namun ini bagian dari sifat tawadhu yang sangat mulia, yang sangat ya begitu baik gitu, namun sulit dilakukan. Pak Fauzi saja kadang ya merasa masih belum bisa seperti itu, masih belajar mendahulukan orang lebih tua, mendahulukan orang yang antri di depan kita, mendahulukan apa? Kepentingan orang lain, kepentingan bersama, kepentingan orang tua termasuk, bukan kepentingan ego. Siapa di sini yang masih punya ego yang tinggi, kemudian ketika meminta apa-apa, meminta sesuatu itu harus sekali minta harus dituruti? Siapa ada di sini? Saya rasa di anak Mugaru gak ada yang seperti itu ya. Ketika kata orang Jawa itu sakje saknye gitu. Jadi kalau minta sakje saknye, sekali minta harus dituruti. Nah, jangan seperti itu ya. Kita harus mendahulukan kepentingan orang tua yang lebih penting. Misalkan kebutuhan kamu setiap hari, makan, jajan, apa itu kebutuhan yang penting daripada keinginan. Nah itu. Jadi harus tahu mana yang namanya kebutuhan, yang mana yang namanya keinginan. Jadi jangan mendahulukan keinginan. Keinginan itu ego. Ya, ego, keinginan kuat. Pengen opo. Tapi orang tua masih belum punya, artinya masih belum ada rezeki lah ya. Ya sabar, kita sabar menunggu. Itu ya. Kira-kira bisa dimengerti perilaku yang pertama ini apa? Mendahulukan orang lain. Kemudian yang kedua, sifat
atau perilaku tawadhu adalah belajar dengan sesuatu yang baru. Ya, berarti apa? Thalabul ilmi, seperti kita yang ada di sekolah ini, kita belajar tentang sesuatu yang baru, sesuatu yang mana belum pernah kita ketahui sebelumnya, sehingga kita pengen tahu, kemudian kita diajarkan oleh guru-guru kita, ustadz-ustadzah kita tentang ilmu, ya. Maka seorang murid, seorang thalabul ilmi harus antusias. Antusias itu bagaimana? Antusias itu harus merasa pengen mendapatkan sesuatu yang baru. Antusias, sungguh-sungguh, serius. Itu ciri dari antusias. Nah, kamu enggak ada gurunya seneng. Jam kos. Nah gitu, nggak ada guru matematika yang masuk, nah nggak ada Pak Fauzi masuk, misalnya gitu. Jangan. Sebagai bentuk tawadhu kita itu antusias dengan ilmu, sesuatu yang baru. Apa ya, nggak tentang ilmu saja, tentang pengalaman, tentang apa, misalkan ya sesuatu yang belum kita ketahui sebelumnya, sehingga kita lebih tahu dengan belajar itu. Nah itu gimana, bisa dimengerti? Sesuatu yang baru itu nggak hanya ilmu saja, ya. Mungkin pengalaman, kamu mengikuti kegiatan ada di Mugaru ini khususnya yang baru, kan masih pertama pengalaman. Jadi harus antusias dengan ilmu yang hendak kamu dapatkan. Kalau biasa-biasa saja, berarti kamu nggak antusias dengan ilmu. Iya, biasa-biasa aja, tidak ada girohnya, tidak ada semangatnya. Bagian dari pentingnya ilmu itu antusias, belajar dengan serius. Nah itu. Kemudian apalagi? Ada yang bisa memberikan contoh selain yang Pak Fauzi sebutkan? Ada. Kemarin kelas 8C, materi tentang tawadhu dan menyebutkan macam-macam apa? Contoh perilakunya. Selain dua itu tadi apa? Ada lagi ingin memberikan contoh? Coba diingat ayat ini. Mungkin yang kelas 8 sudah hafal, karena sebagian tak suruh hafalkan. Ayat Al-Furqan ayat 60. Ini ayat penting bagi kita untuk mengingat-ingat bahwasanya orang tawadhu itu sangat benar-benar mulia. Gimana nggak mulia? Kata Allah gini, dengarkan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ada yang bisa artinya? Ada yang bisa artinya? Kemarin yang ya, langsung saja saya artikan. Wa ibadur rahman dikatakan oleh Allah, dan hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Ayo. Wa ibadur rahman itu siapa? Hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Ya, di antara sifat yang baik bagi Allah adalah Ar-Rahman, yang artinya yang kita baca tadi itu apa? Asmaul Husna. Ar-Rahman artinya apa? Maha Ar-Rahman. Dan di antara hamba-hamba Allah yang maha pengasih alladzina yamsuna 'alal ardi haunan. Jadi hamba-hamba Allah itu kita, ya, sebagai hamba Allah, ketika dia berjalan
di atas muka bumi, di atas buminya Allah ini, ya buminya bumi yang kita tempati sekarang, kita injak ini, fil ardi haunan, di atas bumi itu dengan haunan, dengan apa? Rendah hati. Jadi orang ciri dari orang tawadhu selanjutnya rendah hati terlihat dari langkahnya dia ketika berjalan, tidak petentengan, tidak menunjukkan sifat sombong dalam dirinya, terlihat haunan itu tadi. Nah, kalau kita masih belum seperti haunan atau rendah hati, maka kita belum menjadi hambanya Allah. Nah, kesimpulannya gitu. Kita mau jadi hambanya siapa kalau nggak hambanya Allah? Lah, hambanya Allah yang paling mulia itu adalah orang yang memiliki sifat haunan, yaitu apa? Rendah hati. Ayat 60 atau 6, lupa saya ayatnya, kurang lebih Al-Furqan 56 atau 60 gitu. 6 berapa? 63 coba, 63. Nah, ya biasa lupa. Manusiawi ya Azam. Al insanu mahalul khata' wanis, ya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jangan kira Pak Fauzi yang depan, Pak Nur yang ada depan itu terbebas dari salah dan lupa. Enggak. Ya mesti ono laline, apalagi sudah tua, mesti kayak Pak Nur ini, sering lupa. Pak Fauzi biasa, wajar ya. Ya, karena kita terbatas waktu, maka saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Ila liqa ma'assalamah. Akhiran wa aqul afwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.